Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wajibil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena saat ini dapat melanjutkan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin yang mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, dalam menapak kehidupan agar selamat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari gelapnya jahiliyah, gelapnya kebodohan menuju jalan yang terang benderang yang disinari dengan iman dan Islam. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat beliau yang senantiasa menaruh kecintaan, menaruh kebanggaan, dan senantiasa konsisten di dalam menjadikan beliau uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kali ini kita akan mengulang sedikit dari hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lengkapkan sampai akhir dan kita jelaskan satu persatu apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawa Ja'far bin Burqan an Maimun ibn Mihran anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'uzuhu. Diriwayatkan dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, beliau memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut. Apa nasihatnya? Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla sughlik, wa ghinaka qabla faghrik, wa hayataka qabla mautik. Nasihat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang rajul atau seorang laki-laki tersebut, tentunya juga ini menjadi nasihat kepada kita semua umatnya, terlebih kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yaitu masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu atau masa sibukmu. Jaga masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, dan jagalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Faqad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khamsi ilman katsiran, li'anna ar-rajula yaqdiru 'ala al-a'mali fi hali shababihi ma la yaqdiru 'alaihi fi hali haramihi. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang begitu banyak
pembelajaran yang begitu banyak kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan ilmu yang banyak di dalam sabda beliau tentang 5 perkara ini. Karena kenapa? Karena sesungguhnya seseorang itu tidak akan mampu untuk bisa beramal dengan baik dan dengan sempurna. Karena sesungguhnya seorang laki-laki itu, dia akan mampu untuk beramal secara baik dan secara sempurna ketika dia masih berada dalam keadaan masih muda. Yang mana ketika dia sudah masuk atau memasuki masa tuanya, dia tidak akan pernah mampu untuk berbuat, untuk beramal sebagaimana dia pada masa mudanya. Lianna syaba idza ta'awwada 'ala al-ma'siyati la yaqdiru 'ala al-imtina'i minha fi hali haramihi. Fayanbaghi lisyabi ay yata'awwada fi hali shababihi a'malal khairi litashula alaihi fi hali haramihi. Jadi sesungguhnya seorang pemuda itu kalau dia pada masa mudanya terbiasa dengan melakukan maksiat, maka ketika dia masuk masa tuanya sulit baginya untuk menghentikan maksiat yang sudah terbiasa dia lakukan ketika masa mudanya itu. Oleh karena itu seyogyanya atau seharusnya bagi seorang pemuda hendaklah dia membiasakan dirinya ketika dia masih muda untuk berbuat baik, untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan, supaya ketika dia masuk pada masa tuanya mudah baginya untuk melakukan amal kebaikan-kebaikan tersebut karena dia sudah terbiasa di masa tua, di masa mudanya. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda. Yang mana khususnya pemuda-pemuda kita pada saat ini, mereka begitu banyak condong aktivitas kehidupannya kepada sesuatu yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perkumpulannya, pembelajarannya tidak mengarahkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jarang sekali pemuda-pemuda kita, wabil khusus pemuda-pemuda yang di akhir zaman ini, aktivitasnya itu mempersiapkan dirinya untuk beraktivitas saleh atau beramal saleh sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan ketika masa tuanya. Nah, oleh karenanya bagi pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajarlah sedini mungkin, sebisa mungkin pada saat masa mudamu. Di masa muda otakmu masih fresh, di masa muda tenagamu masih kuat, di masa muda pikiranmu, aktivitasmu, waktumu masih banyak. Oleh karena itu jangan buang masa muda yang begitu istimewa, yang begitu mahal dengan sesuatu yang sia-sia. Belajarlah, berlatihlah untuk senantiasa melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan kita di kehidupan dunia ini begitu banyak. Maka berbagai macam organisasi, kegiatan-kegiatan yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan itu banyak. Maka para pemuda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti kegiatan-kegiatan yang melatih diri kita untuk senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri kita untuk rajin salat berjamaah di masjid. Biasakan diri kita untuk mengikuti majlis-majlis taklim
atau belajar mendekat kepada ulama, kepada ahlullah, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, mendekat atau belajar kepada orang yang senantiasa mengajak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya ketika masa muda ini sejak dini kita sudah terbiasa atau membiasakan diri kita dengan berbagai aktivitas kebaikan. Nah, sehingga ketika datang atau menjelang masa tua kita, fahamlah kita dengan bagaimana caranya beribadah. Bahkan ketika kita sudah beranjak tua, semakin khusyuklah kita di dalam beribadah, karena pengaruh ibadah tersebut sudah berkurang, karena pikiran kita sudah mulai fokus untuk bagaimana mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, ketika di masa muda kita tidak pernah belajar, di masa muda kita tidak pernah membiasakan diri kita, di masa muda kita hanya tenggelam dalam maksiat atau kesenangan hawa nafsu. Begitu kita masuk kepada masa tua, ingin kembali untuk mendekatkan kepada Allah, bingung kita. Bingung. Kenapa kok kita bingung? Karena mau melakukan ketaatan, tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana yang berkualitasnya, bahkan kita baru melangkah mencoba padahal umur sudah beranjak tua. Nah, ketika kita dari muda sudah terbiasa, tinggal mematangkan, tinggal mengkhusyukkan, tinggal mempertahankan, bahkan menambah kekhusyukan daripada amal-amal yang pernah kita lakukan. Dan ketika kita berada di masa tua pun, karena fisik kita sudah menjadi lemah, yang tadinya ketika muda kita bisa rajin untuk sholat berjamaah di masjid, untuk hadir di majelis-majelis ilmu, kesana dan kemari, untuk mencari ma'isyah atau kehidupan rezeki yang begitu banyak, yang bisa kita salurkan, bisa kita infakkan kemana-mana. Tetapi ketika kita sudah masuk pada masa tua kita, mungkin tenaga kita sudah berkurang, sudah tidak mampu lagi untuk selalu bisa hadir sholat berjamaah, sudah berkurang juga kemampuan kita untuk bangun, untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam harinya. Mungkin juga sudah berkurang kemampuan kita untuk mencari karunia Allah berupa rezeki yang mungkin di masa muda kita sering menginfakkannya, mendermakannya kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi di masa tua secara fisik sudah tidak mampu untuk kita lakukan. Maka daripada itu, pada masa mudalah, masa kuatlah, masa kita di mana segar-segarnya lah kita mencoba untuk menggali pengetahuan ilmu agama, untuk membiasakan diri kita beribadah kepada Allah, sehingga ketika kita berada di masa tua, kita sudah terbiasa, dan mungkin apa-apa yang sudah tidak bisa kita lakukan di masa muda, sudah berkurang kemampuan kita untuk dapat beramal yang lebih banyak. Oleh karena itu, jaga masa muda sebelum datangnya masa tua. Wa qauluhu, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihataka qabla saqamika li'anna as-sihaha nafidul amri fi malihi wa nafsihi fayanbaghi lis-sahihi ayyatanima sihatahu wa yajtahida fil a'mali salihati fi malihi wa badanihi li'annahu idza marida dha'fa badanuhu 'an at-ta'ati wa qasurat yadahu 'an malihi illa fi miqdari thulusihi. Jadi sabda Rasulullah yang kedua, jaga sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu, karena sesungguhnya masa sehat itu dapat terus melakukan urusan-urusan atau perkara-perkara dalam urusan harta maupun urusan badan. Maka
seharusnya bagi orang yang sehat agar terus melakukan, agar terus menjaga kesehatannya dan bersungguh-sungguh di dalam amal kebaikan, baik dalam bentuk hartanya dan dalam bentuk badannya. Karena ketika seseorang itu sudah sakit, badannya akan menjadi lemah, lemah dia untuk melakukan ketaatan, dan terhalang tangannya dari memanjangkan atau mengulurkan hartanya, kecuali hanya sekedar sepertiganya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan adalah nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Begitu besar karunia Allah kalau seseorang itu mendapatkan kesehatan. Artinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk harta, dia bisa menjalankan ketika badannya sehat. Bayangkan ketika seseorang sudah sakit, tentunya dia mau melakukan berbagai aktivitas kebaikan, ketaatan, tentunya sudah berkurang. Di dalam dirinya saja yang tadinya bisa berdiri untuk melakukan sholat, atau bahkan bisa sholatnya berjamaah, tetapi ketika badan sudah tidak mampu dalam keadaan sakit, tidak mungkin dia bisa melakukan hal yang demikian itu. Begitu juga seseorang kalau sudah dalam keadaan sakit, hartanya yang ketika dia sehat mungkin dapat dia dermakan, dapat dia infakkan, dapat dia sedekahkan, dapat dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi dalam keadaan sakit, mungkin dia berpikir harta yang dia miliki digunakan untuk kesembuhan dirinya, digunakan untuk cadangan kehidupannya yang di masa yang akan datang, kebutuhannya yang ada di masa yang akan datang. Bahkan mungkin malahan dia yang memerlukan harta tersebut daripada orang lain. Nah, itu ketika seseorang dalam keadaan sakit. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, jaga sehatmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka gunakanlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-simalnya untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena ketika kita sudah dalam keadaan sakit, maka tidak akan mungkin kita bisa beramal sebagaimana kita beramal dalam keadaan sehat. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faraghuka qabla sughlik. Dan masa sempatmu sebelum datangnya masa sibukmu, yakni fil laili yakunu farighan wa bin nahari masyghulan. Yakni maksudnya Rasulullah, masa lapang, masa sempat itu di malam hari. Karena fil laili yakunu farighan, di malam hari itu adalah waktu-waktu sempat, waktu-waktu kita tidak sibuk, waktu-waktu kita tidak bekerja. Sedangkan wabin nahari masghulan, di siang hari ya kita beraktivitas, banyak aktivitas-aktivitas kita, sehingga kita menjadi sibuk ketika siang harinya. Oleh karenanya, atau fayambaghi ayyusalla bil laili fi hali faraghihi wa ayyasuma bin nahari fi waqti sughlihi. Nah, seharusnya seseorang itu, kata Rasulullah, hendaklah dia banyak solat di malam hari, di waktu senggangnya, di waktu lapangnya, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam hari itu waktu adalah waktu yang kita gunakan untuk tidak ada aktivitas. Untuk tidak beraktivitas. Oleh karena itu beraktivitas, gunakan
waktu senggang itu untuk beraktivitas kita di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam harinya kita dianjurkan untuk di siang harinya kita dianjurkan untuk berpuasa. Fi waqti sughlihi sima fi ayyami syitai. Terlebih lagi kata Rasulullah terlebih lagi apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab di hari-hari musim hujan. Terlebih lagi di hari-hari musim hujan. Musim hujan seseorang banyak nganggurnya, banyak tidak bisa beraktivitas. Maka lebih baik digunakan untuk memperbanyak puasa pada siang hari. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syita'u ghanimatul mu'mini. Qala lailuhu faqamahu wa qasura naharuhu fasamahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musim hujan itu adalah keberuntungan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malamnya itu rasanya panjang. Nah, kalau musim dingin, musim hujan. Kenapa kok panjang? Tidak ada aktivitas, mau berjalan tidak bisa, mau ngumpul-ngumpul tidak bisa, karena dalam keadaan hujan. Jadi akhirnya banyak kekosongan di malam-malam tersebut. Namun di akhir zaman ini, meskipun dalam keadaan hujan, kadang-kadang kita terpengaruh untuk banyak buka sosmed, sosial media, banyak main HP, dan lain sebagainya. Nah, padahal hal-hal yang seperti ini, kalau kita fikirkan dengan sejernih-jernihnya, begitu banyak membuang waktu kita. Tidak terasa kita kadang-kadang 1 jam, 2 jam, hanya untuk scroll, buka-buka HP yang apa manfaatnya? Nah, tidak kita dapatkan manfaat yang begitu berarti ketika kita banyak membuka-buka HP tersebut. Kecualilah memang sesuatu hal yang penting. Tetapi ketika musim hujan kita tidak bisa beraktivitas yang lainnya, apalagi di malam hari. Oleh karena itu kita dianjurkan bagi orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mempersiapkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi sebelum datang, bagi orang yang ingin mempersiapkan dirinya ketika dia berada di kehidupan yang fana ini sebelum datangnya kehidupan yang kekal atau kehidupan yang abadi, maka dia gunakan waktu-waktu luang tersebut untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, musim hujan itu adalah keberuntungan bagi orang yang beriman. Kenapa? Panjang malamnya sehingga dia dapat berdiri untuk menghidupkan malam tersebut dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, dan siangnya pendek. Artinya ketika musim hujan di waktu siang dia tidak bisa beraktivitas yang lain, maka dia dapat gunakan aktivitas ketidaksibukan dia di siang hari karena musim hujan tersebut untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, al-lailu tawilun fala taqsuru bimanamika wan naharu mudhi'un fala taqdiru bi athamika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat yang lain, malam itu panjang kata Rasulullah, maka janganlah kamu pendekkan dengan tidurmu. Jangan banyak tidur. Karena kalau banyak tidur pada malam hari, umur kita terbuang sia-sia. Masya Allah,
Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar radhiyallahu an. Pada saat ini, di akhir zaman ini orang membagi waktu itu menjadi 3 bagian. Yang pertama waktu untuk bekerja. Dalam 24 jam itu 8 jamnya digunakan untuk bekerja. 8 jamnya digunakan untuk istirahat. 8 jamnya digunakan untuk tidur. Kalau dia punya waktu atau punya umur misalnya 60 tahun, dia ikut teori ini, maka sudah pasti umurnya 20 tahun dia gunakan untuk tidur, 20 tahun digunakan untuk istirahat, 20 tahun digunakan untuk bekerja. Bagaimana dia bisa beramal dengan amal yang banyak? Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, malam itu panjang, jangan dipendekkan dengan banyaknya tidur. Panjang kenapa? Panjang untuk banyak kita berzikir kepada Allah, untuk banyak kita sujud kepada Allah, untuk banyak kita bermunajah kepada Allah, untuk banyak kita membaca ayat-ayat Allah. Jangan digunakan, jangan dipendekkan dengan banyaknya tidur. Loh, ketika seseorang mengatakan kalau kita tidak banyak tidur, Ustaz, ini badan kita tidak menjadi normal atau tidak menjadi sehat. Itu wallahu a'lamu bishawab. Tapi pengalaman kami ketika kami menjadi santri dan pada saat ini kami sedang mengurus santri, kami tidurnya itu, kalau kami dulu waktu mondok itu paling awal itu jam 12, paling awal. Karena belajar malam itu kami berakhirnya jam 11 malam, sehingga paling awal kami tidur itu jam 12 malam. Atau mungkin langsung tidurlah. Katakanlah jam 11 malam kita tidur. Kemudian jam 3 kita bangun kembali. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Hanya 4 jam kita tidur. Hanya 4 jam kita tidur. Bahkan 3 jam kita tidur. Dan itu bertahun-tahun. Masya Allah. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Begitu lama. Andai kata teori kedokteran ini mungkin benar, mungkin pada saat ini kami sudah dalam keadaan sakit sudah. Namun alhamdulillah sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitulah kita mendidik santri-santri kita. Paling 5 jam, 6 jam mereka tidur. Atau 4 jam. Jam 11 mereka tidur, jam 3 sudah kita bangunkan lagi. Nah, alhamdulillah mereka terbiasa dengan aktivitas-aktivitas tersebut dan banyak manfaat yang mereka dapatkan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain tadi, wan naharu mudhi'un fala taqdiru bi athamika. Siang hari itu terang. Siang hari itu terang, jangan kamu keruhkan ia dengan dosa-dosamu. Jangan kau keruhkan ia dengan dosa-dosamu. Artinya di siang hari itu kita diperintahkan untuk mencari penghidupan kita, jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wa qawluhu wa ghinaka qabla faqrik, yakni idza kunta radiyan bima ataqallahu minal quti faghtanim dzalika wa la tatma fima fi aidin nasi. Maksud daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah masa kayamu sebelum masa datangnya masa fakirmu, yaitu apabila engkau ridho, rela dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu daripada kehidupan atau makanan pokok, maka jagalah yang demikian itu. Janganlah kamu rakus atau tamak atau menginginkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Jadi
ghinaka, rasa cukupmu itu tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu dijaga. Itu engkau harus merasa rela dengannya. Apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan sampai kamu memiliki rasa ingin memiliki apa yang ada di genggaman orang lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih daripada apa yang telah Allah bagikan untukmu. Nah, jadi ghinaka itu, menjaga kekayaanmu itu adalah ghinaun nafs. Laisal ghina, kata Rasulullah, bikathratil mal, walakinnal ghina ghinaun nafs. Bukanlah orang yang kaya itu karena banyak hartanya, tetapi orang yang kaya itu adalah kaya hatinya. Orang yang kaya harta belum tentu dia merasa kaya. Karena kenapa? Dia masih butuh ini. Misalnya orang yang begitu banyak hartanya, ya, belum tentu dikatakan kaya. Orang yang banyak hartanya belum tentu dikatakan kaya. Saya ulangi. Karena kenapa? Karena ketika jiwanya masih miskin, dia sudah punya mobil 5, pengen mobil 6, punya rumah gedongan 4, pengen punya 10, punya perusahaan 5, pengen punya 8. Terus ingin punya, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Keinginan yang tidak ada habisnya itu, inilah yang dinamakan orang yang masih merasa butuh atau fakir. Tetapi orang yang kaya, yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, orang yang kaya jiwa adalah orang yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyakkah, sedikitkah, dia senantiasa dalam keadaan ridho, tidak merasa kurang, sehingga jiwanya tetap dalam keadaan tenang, karena dia tidak merasakan butuh ini, butuh itu, tetapi dia tetap konsisten untuk berusaha dengan sebaik mungkin. Kemudian apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, dia ridho, dia rela, dia merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak berambisi untuk lebih. Bukan tidak boleh lebih, tetapi berambisi untuk lebih itu, ini yang tidak boleh. Nah, sehingga kadang-kadang atau banyak seseorang itu dikarenakan dia punya kemauan yang lebih yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia berbuat sesuatu yang di luar batas, sehingga bukannya malah mendapatkan kesenangan, tetapi justru dia terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Nah, karena kenapa? Karena dalam kasat mata dia sudah lebih, tetapi di dalam jiwanya dia masih merasakan kurang. Orang yang kaya itu kadang-kadang dalam kasat mata dia, orang lain memandangnya aduh kurang, tetapi jiwanya sendiri sudah merasakan lebih. Jiwanya sendiri, dirinya sendiri sudah merasakan Masya Allah, Alhamdulillah, anugerah Allah yang begitu banyak. Nah, sehingga ketenangan di dalam kehidupan dia dapatkan, kesenangan dalam kehidupan dia dapatkan. Karena kenapa? Karena ridhonya dia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian yang terakhir yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu wa hayataka qabla mautik. Sabda Rasulullah, kehidupanmu, jagalah hidupmu sebelum datangnya kematianmu, li'anna ar-rajula madama hayyan yaqdiru 'alal 'amali fa idza mata inqata'a amaluhu fa yanbaghi lil mu'mini
alla yudayyi'a ayyamahu alfaniyata wa yagtanima ayyamahu wa yagtanimu ayyamahu albaqiyata. Jadi jagalah hidupmu sebelum datangnya masa matimu, sebelum datangnya wafatmu. Karena sesungguhnya seseorang itu selama dia masih hidup, dia masih bisa melakukan berbagai aktivitas amal-amal kebaikan. Kalau dia sudah mati, ya tentunya sudah terputus amalnya. Nah, oleh karenanya, seyogyanya bagi seorang yang beriman itu, hendaklah dia tidak menyia-nyiakan hartanya, menyia-nyiakan hari-harinya yang fana ini. Dia tidak menyia-nyiakan hari-harinya yang bakal dia tinggalkan ini. Dia betul-betul fokus melaksanakan hari-harinya, menggunakan hari-hari yang telah dianugerahkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, dan dia melakukan atau menjaga hari-hari yang masih tersisa dengan rencana-rencana kebaikan atau melakukan aktivitas yang saleh atau amal-amal yang saleh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan mengenai apa yang telah dijelaskan, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutlah kita menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita, masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit kita, masa sempat kita sebelum datangnya masa sempit kita atau masa sibuk kita, masa kaya kita sebelum datangnya masa fakir kita, masa hidup kita sebelum datangnya masa kematian kita, agar kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini membawa manfaat utamanya untuk diri al-fakir pribadi dalam mengingatkan diri untuk agar senantiasa berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tunduk patuh terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf mungkin begitu banyak kekurangan baik dalam penyampaian, dalam pembacaan, dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.